Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan dengan saya, Masita Lumban Tobing, dan rekan saya. Elsia Syifa Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Baik dari sisi positif maupun negatif. Nah, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan konsensus seluruh bangsa yang mencita-citakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mempertimbangkan atas 3 hal. Yang pertama adalah wilayah Indonesia yang sangat luas, membentang dari Sabang hingga Merauke. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang sangatlah padat. Dan yang ketiga adalah adanya multikulturalisme di Indonesia yang sangat beragam. Yang maka dari itu, desentralisasi dan otonomi daerah dianggap paling cocok digunakan guna mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan lebih adil, di mana pelayanan publik dapat disampaikan dan dirasakan oleh setiap masyarakat di tiap daerah otonomnya. Jika dilihat dari kacamata sejarah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan mengalami pasang surut serta meninggalkan catatan kecil yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan putusan tuntutan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah semakin menguat sejak terjadinya reformasi 1998. Yang atas dasar tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penerapan suatu kebijakan tertentu akan menuai dampak baik positif maupun negatif. Begitu pula penerapan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada sisi positif memberikan banyak sekali manfaat kepada daerah untuk semakin maju. Pemerintah daerah tentu saja akan lebih memahami daerahnya masing-masing, dan itu akan berkaitan dengan urgensi-urgensi yang akan diciptakannya mengenai kepadatan penduduk, budaya, agama, dan kreativitas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, demokratisasi dapat dirasakan secara merata dalam kehidupan masyarakat, sehingga asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berupayakan dengan lebih maksimal. Namun, dalam praktiknya, otonomi daerah ini kerap kali mengalami permasalahan. Yang dengan ini, maka kita akan memasuki pembahasan kedua, yaitu mengenai sisi negatif dari otonomi daerah. Hal pertama yang paling sering terjadi adalah mengenai peraturan-peraturan pemerintah daerah yang bertentangan dengan pemerintah pusat, yang dalam hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kemudian, hal yang kerap terjadi adalah mengenai ketidakharmonisan pemerintah daerah dan pusat, sehingga menjadikan adanya ketidaksesuaian mengenai tujuan dan arah kebijakan. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya keharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan berimplikasi pada adanya kesesuaian dengan tujuan dan arah kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga tujuan bersama dapat tercapai.
Kemudian mengenai tumpang tindih peraturan dapat ditanggulangi dengan adanya perbaikan tatanan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian juga prinsip kecermatan dalam mengambil suatu keputusan dengan melakukan kajian ulang terhadap ada atau tidaknya mengenai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi di atasnya. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan mengenai otonomi